Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab apa yang kita kaji dan kita pelajari hari ini membawa manfaat dan keberkahan baik untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u asyar. Al-hadisu hadis as-sabi'u asyar yang ke-17. Jadi ini adalah hadis yang ke-17 di dalam kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. An Abi Ya'la, dari Abu Ya'la atau ayahnya Ya'la, bapaknya Ya'la, yang bernama Shaddad bin Aus. Shaddad putranya Pak Aus. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Ya'la atau yang nama aslinya Shaddad bin Aus, beliau pernah meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW menyabdakan sesuatu. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Qala, beliau bersabda, Innallaha, innallah, sesungguhnya Allah, katabal ihsana, kataba telah menetapkan atau telah mewajibkan al-ihsana, ihsan, perbuatan baik, ya, tindakan yang sebaik-baiknya, ya, sebagus-bagusnya, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Jadi sebenarnya Allah telah menetapkan atau mewajibkan kita untuk melakukan segala sesuatu itu dengan cara yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Ya. Kalau kita melakukan sebuah amal soleh, lakukan amal soleh sebaik-baiknya. Kalau kita sedang belajar, belajar yang sebaik-baiknya. Jadi melakukan segala sesuatu secara optimal, secara serius dan optimal, sebaik-baiknya. Contohnya, nih beliau mencontohkan, fa'idha qataltum, maka jika kalian membunuh, ya, membunuh apa saja, hewan atau mungkin membunuh narapidana, ya, hukuman mati misalnya, ya, fa ahsinul qitlata, maka hendaklah kalian itu memperbagus al qitlata, proses pembunuhan itu, ya, prosesnya dikerjakan sebaik-baiknya, ya, yang seringan-ringannya sekira mungkin orang yang dibunuh atau hewan yang dibunuh atau sesuatu yang dibunuh itu tidak mengalami penderitaan yang berat atau yang besar. Contoh lain, wa idza dzabhtum, dan jika kalian menyembelih, fa ahsinu, maka perbaguslah oleh kalian atau kerjakan dengan sebaik-baiknya adzabhata, yaitu proses sembelihan itu. Jadi penyembelihannya pun harus dilakukan sebaik-baiknya, sebisa mungkin meminimalisir rasa sakit yang diderita atau yang dialami oleh hewan sembelihan. Wal yuhidda, hendaknya seseorang, ya, wal yuhidda, hendaknya seseorang, ahadukum, salah satu di antara kalian itu mempertajam atau mengasah terlebih dahulu. Hendaknya salah seorang di antara kalian itu mengasah terlebih dahulu atau mempertajam terlebih dahulu syufratahu, pisaunya atau alat sembelihannya sebelum dia menyembelih, ya, supaya prosesnya cepat dan sakitnya itu mungkin bisa lebih diminimalisir dengan alat sembelihan yang sangat tajam. Wal yurih, dan hendaknya ia atau seseorang itu tadi
menenangkan atau mengistirahatkan atau membuat senyaman mungkin dzabihatahu, hewan sembelihannya. Jadi ada dua ini perintah terkait dengan sembelihan. Pertama, hendaknya seseorang itu ya, atau yang menyembelih itu menajamkan atau mengasah dulu pisaunya. Kemudian yang kedua, dia hendaknya membuat nyaman, ya, membuat nyaman, menenangkan, mengenakkan dulu itu hewan sembelihannya. Jadi tidak dibuat panik, tidak dibuat sangat ketakutan, tapi justru ditenangkan, diistirahatkan, ya, dibuat senyaman mungkin. Jadi ini kalau dikerjakan maka seseorang itu yang melakukan tugas penyembelihan itu bisa melaksanakan tugas penyembelihan dengan sebaik-baiknya, dengan cara mempercepat prosesnya sekaligus meminimalisir rasa sakit atau penderitaan yang dialami oleh hewan sembelihan. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Muslim. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu, ya apapun itu, terutama yang baik-baik ya, kita harus mengerjakan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya dengan ilmu yang ada, gitu. Jadi kalau kita misalnya yang sederhana kita menyapu, ya lakukanlah nyapu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita berkendara, berkendara yang sebaik-baiknya, ya. Kalau kita berpakaian, berpakaian yang sebaik-baiknya, yang sepantas-pantasnya. Kalau kita belajar, ya belajar yang sungguh-sungguh, yang sebaik-baiknya itu. Apalagi kalau kita melaksanakan ibadah mahdhah, misalnya sholat, zakat, puasa. Kalau sholat ya berarti kita mesti melaksanakan sholat sebaik-baiknya, ya, memenuhi semua syarat dan rukun. Kalau kita puasa pun demikian, puasa dengan cara yang sebaik-baiknya, zakat pun dengan zakat yang sebaik-baiknya. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.